Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kembali menggunakan dengan buku Mutkin, pembelajaran tahsin dengan menggunakan buku Mutkin. Bab ketiga, kali ini pembelajarannya adalah tentang memanjangkan bacaan ya. Jadi perlu kita ketahui di bab ketiga, bab-bab sebelumnya sudah dipelajarkan huruf tentang memanjangkan huruf. Ya mudah-mudahan dengan menyambungkan, bukan memanjangkan, menyambungkan. Bab berikutnya adalah menyambungkan huruf ya. Jadi ada huruf yang semula dipisah dan ketika disambungkan beberapa kaidah atau contoh bacanya sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, kita pada bab sekarang bab ketiga ini akan membahas tentang memanjangkan bacaan. Nah, nanti yang dikatakan panjang membacanya itu apabila ini sudah disampaikan yang di garis kolom hitam. Ini ada pengertiannya. Jadi apabila nanti bertemu dengan alif yang berpisah, nah seperti ini namanya alif berpisah ya. Kalau ini disambung, nah ini dibaca panjang. Dibaca panjang dua harokat ya atau ya dua harokat ya. Dua harokat itu kalau diibaratkan dua ketuk atau dua harokat lah ya. Kita contohkan, nanti langsung diikuti, dipraktekkan ya, diikuti. A, kalau pendeknya kan A, tapi kalau dibaca dua harokat jadi A, gitu ya. Kemudian ba, ta, fa, ya, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi nanti silakan diulang-ulang lagi. Ini menurut sebagian peserta biasanya beberapa siswa akan menganggap ini mudah ya karena hanya tinggal memanjangkan saja. Nanti akan ketemu tingkat kesulitan berikutnya adalah ketika berkombinasi ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi harus harus memisahkan mana yang panjang dan mana yang pendek ya. Jadi dari sini kita pelajari huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Ya, ini hamzah kalau ketemu alif tidak bisa disambung dan kemudian ada huruf da, za, ro, za. Ini yang kita mesti harus ingat kembali bahwa di dalam huruf hijaiyah itu tidak semuanya bisa disambung. Hanya sedikit ya. A menggunakan yang menggunakan hamzah berdiri tunggal ya. Kemudian da, za, ro, za dengan wa. Yang lainnya itu bisa disambung semua. Baik, itu pembelajaran kita di halaman 12 atau di bab awal tentang memanjangkan bacaan di poin A ya tentang fathah. Dan semoga diberikan kefahaman dan sampai bertemu kembali pada halaman berikutnya. Alhamdulillah sampai kita pada halaman ke-13. Nah, halaman ke-13 ini kami ingat kembali jadi halaman sebelumnya itu harus lancar ya. Halaman 12-nya harus lancar di fathah yang berdiri tunggal. Nah, sekarang sudah ada kawannya di sampingnya. Kalau sebelumnya di halaman 12 itu fathahnya berdiri tunggal, kalau sekarang sudah ada temannya di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Jadi nanti harus bisa dibedakan mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, di bab ini mungkin sebagian peserta didik, sebagian siswa akan mengalami kesulitan, tapi kami sangat sarankan untuk bisa konsisten ya, untuk bisa membedakan mana yang panjang dan pendek. Dan di sini harus sangat sangat jelas, harus sangat peka mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi jangan sampai keliru ya. Ikuti apa yang nanti saya bacakan. Ana, jadi yang panjang di bagian awal. Bata, taha, hala, khodo. Nah, ini diulangi terus ya. Ini yang paling atas ini sengaja dibuat demikian untuk apa ya, awal sebagai awalan ya. Nanti berikutnya di di baris keduanya langsung ditambahin jadi 4 huruf tuh.
Dzaqo. Ini semuanya panjang ya. Dzaqo. Nah, panjangnya juga harus sama antara dza dengan ko panjangnya sama karena semuanya itu panjangnya 2 harakat atau kalau dalam tajwid disebut dengan matobi'i. Kemudian haramu. Ro-nya 2 harakat. Haramu. Yang panjang cuma ro. Kemudian sakhona, syazaro, asabi'u. Nah, harus jelas panjang dan pendeknya. Baris ketiga, wadoko, khitoba, khitoba. To sama ba 2 harakat. Kemudian zolimuna, zo sama na 2 harakat. Ma'adi, yugosu, mafaza. Baris keempat ya. Semakin ke bawah maka dibuat sedemikian ya, semakin panjang bacaannya, semakin ini ya, semakin panjang kalimatnya, semakin padat ya. Mako mahuma, ko sama ma panjangnya 2 harakat. Mako mahuma, kanata, wathaquka, manasikana, wala taniya, la akalahu. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Ada hamzah yang berdiri di atas lam. Seperti ini. La akalahu. Nah, kalau hamzahnya berdiri tepat di atas huruf alif, la akalahu, maka dibaca pendek. Tapi sebaliknya, di sebelahnya, itu hamzahnya berdiri di tengah-tengah. Nah, ini dibaca panjang. La ayata. Di kalimat berikutnya. Kemudian ini A-nya panjang ya, hamzahnya panjang. Kemudian yang ini pendek. Selanjutnya ma'abi. Kemudian yu'akhidhuhumu, akifu, yakhofa. Kemudian rojulani. Berikutnya fakhonatahuma, kana mizajuha. Nah, ini di halaman 13 kita sudah selesai tadi prakteknya. Mudah-mudahan bisa dipahamkan ya di halaman 13 ini. Jadi kita harus paham panjang dan pendeknya. Setelah paham dibuktikan dengan praktek. Jadi di halaman berikutnya tadi 12 kan sudah diajarkan secara mandiri, tidak ada kawannya. Kemudian dites di halaman 13 ada kawannya di samping dan kirinya. Dan sangat kami sarankan untuk jelas mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi jangan sampai keliru. Kalau sudah tepat di halaman 13, tidak keliru panjang pendeknya, maka boleh dilanjutkan lagi pada halaman berikutnya. Baik, kita masih melanjutkan di halaman 14. Ini masih bab tentang memanjangkan huruf ya. Ini adalah salah satu keunikan dari Quran Utsmani atau Quran yang standar Madinah. Jadi ada 3 yang diberikan hitam di sini. Nah, ini panjang dengan menggunakan alif. Tadi di bab sebelumnya sudah kita pelajari ya, mudah-mudahan kita paham. Nah, ini yang baru. Ada 2 item yang baru. Yang pertama, panjangnya karena ada fathah berdiri di sebelahnya. Dan kemudian ada huruf ya yang tidak ada harokat di sana. Itu juga bisa memanjangkan huruf sehingga dibaca 2 harokat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya. Di yang pertama, kita masuk di kolom yang pertama. Tabaroka. Yang panjang cuma ba-nya saja. Tabaroka. Nah, kan antara ba yang pertama dengan ba yang kedua itu sudah beda 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 bacaan ya. Kalau ba yang pertama itu panjangnya karena alif. Yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua panjangnya karena fathah berdiri. Kemudian sebelahnya aba, fa'aba, lazo. Ini panjang karena ada ya di sampingnya. Kemudian alihatukumu, alihatukumu. Diulangi sampai lancar, sampai banyak-banyaknya tidak ada yang salah. Aalihatuna. Yang panjang hamzah kedua ya karena ada fathah berdiri. Aalihatuna. Idza saja fataro wamado ta'ala. Agak cepat ya. Kalau ternyata kecepatan membacanya dalam mencontohkan nanti bisa di pause aja videonya ya. Ya, baris ketiga ta'ala. Kemudian
fanada rawasiya waduhaha liayatina sukaro lanaroha fa'uwariya wa ma qala wa ma tohaha zakati. Kayaknya bukan dibaca zakawa tapi zakati ya. Karena wa di situ fungsinya sama seperti ya. Tidak berdiri sendiri ya, bukan dibaca wa tapi memanjangkan ka. Zakati. Kemudian walidatika as-salatuka. Nanti kalau bingung karena ada titik-titik merah di layar screen, maka belajarnya sambil membuka buku Mutkin saja. Kemudian idza sawa, yang panjang cuman i-nya di awal ya. 3 huruf kedepannya panjang semua. Idza sawa. Ingat ya, bukan sawa ya tapi sawa. Wa itu panjang karena ada ya di depannya. Iza sawa. Kemudian wa khalatukumu, sampingnya ya. Wa khalatukumu samawati turawidu fataha. Hati-hati panjang pendeknya. Sekali lagi hati-hati panjang pendeknya ya, harus tepat. Turawidu fataha. Kemudian hadana lihada jawaza qala li fatahu atina. Tuh, sudah dibuat sedemikian rupa dari awal baris pertama, baris kedua sampai dengan akhir sengaja dibuatnya yang agak panjang kalimatnya ya. Semakin terasah semakin ke bawah. Jadi kalau peserta didik belajar dari awal mudah terus berikutnya semakin ke sini semakin susah, nggak apa-apa nah. Terus dicoba terus dibaca terus. Karena memang pembelajaran seperti itu. Jadi level TK, kemudian level SD, level SMA itu semakin ke atas akan semakin susah pelajarannya ya. Begitu juga dengan metode Mutkin yang bukunya yang sekarang kita pakai untuk melakukan pembelajaran tahsin. Baik, demikian di halaman 14 untuk pembelajaran Mutkin kali ini. Semoga diberikan kefahaman. Sekali lagi kalau memang belum lancar panjang pendeknya belum tepat maka diulangi terus ya sampai dengan lancar. Kalau sudah lancar maka boleh lanjut ke halaman berikutnya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali di halaman 15. Halaman 15 ini lanjutan dari halaman 14 atau sebelumnya tentang memanjangkan bacaan ya, memanjangkan bacaan. Nah, di sini kita masuk ke poin bab kasroh ya. Jadi di sini ada tulisan bab kasroh. Kasroh itu berarti i ya di bawah tandanya. Baik, nanti kasroh itu bisa panjang kalau ada dua kondisi. Pertama ketemu dengan ya yang tidak ada tandanya setelahnya. Kemudian ada ini huruf ya juga ya. Ini kecil ini huruf ya sebenarnya. Cuman ya yang hotnya itu dibuat kecil. Hotnya dibuat kecil. Nah itu kalau untuk standar Utsmani nanti akan kita temukan Quran yang seperti itu. Tapi kalau untuk cetakan Indonesia tidak kita temukan ya yang kecil seperti itu. Kalaupun harokatnya sama biasanya dibuat besar. Tapi ini khusus Utsmani maka dibuat kecil. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya. Silakan diikuti apa yang nanti saya bacakan. Asoni. Jadi so sama ni panjangnya 2 harokat. Asoni. Idza nasita. Sinina. Sinina. Yang panjang di na bagian ujungnya. Yumi tuni. Yujironi. Liilafi. Nanti kalau kepanjangan di pause ya, videonya di pause untuk supaya tidak ketinggalan bacaannya. Ila fihimu. Nah, ini merupakan contoh pertama ketika bertemu dengan ya yang ini nih. Ya, jadi i-nya dipanjangin. Ila fihimu. Kemudian labithina fiha. Kalau belum lancar diulang-ulang terus ya. Labithina fiha.
fi berikutnya ya, fi jidiha, fiha fakihina, wala takhafi, makithina fihi, makithina fihi. Saya ulangi lagi ya. Kemudian bi'ibadihi khabira, bi'ibadihi khabira, hadhihi sabili fihi muhana, waliya fiha. Berikutnya ya. Ayatihi yurikumu. Berikutnya la khati'ina, la khati'ina, ala qamisihi bidami. Ujungnya pendek ya. Ala qamisihi bidami, wa ayatihi wa rusulihi, wa habali asyarati masakina, kana bihi basira, wa sahibatihi wa banihi, kafa bihi syahida. Nah, tadi kita sudah praktek membaca halaman 15. Jadi kalau memang belum lancar dalam membacanya, sangat disarankan untuk diulang-ulang terus membacanya ya. Dan ini harus tepat panjang pendeknya, karena panjang pendek itu merupakan kesalahan jali ya. Jadi yang panjangnya 2 harokat di dalam Al-Quran itu jumlahnya paling banyak ya. Jadi setiap kalimat yang kita baca pasti kita akan ketemu dengan yang panjangnya 2 harokat. Atau dalam istilah tajwid disebut dengan mat tabi'i ya. Baik, kita cukupkan di halaman 15. Nantikan kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran di memanjangkan bacaan. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari yang fathah, kemudian juga yang kasroh. Nah, ini adalah yang domah ya, yang domah. Yang domah ini bisa panjang karena 2 kondisi. Pertama ada wawunya, ada wawu yang tidak ada tandanya, kemudian ada wawu kecil. Yang wawu yang berikutnya ini kecil, yang letaknya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri huruf. Dan dia bisa panjang kalau ketemu dengan domah. Ikuti bacaan yang kita contohkan ya. Abuhuma. Nah, nanti kalau bacaannya dirasa kurang jelas, mudah-mudahan bisa memegang buku Mutkin ya. Bisa memegang buku Mutkin dan langsung dibuka di halaman 16. Abuhuma utina yakhuduna yusaquna ila tudirunaha tubu kunu amanu wa amilu ajibu da'iya kafaratu wa matu. Kafaratu, mohon maaf salah ya, kafaru wa matu. Ala Dawuda mawuriya walahu masakana maluhu wa waladuhu. Nah, hati-hati banyak pendeknya ya. Maluhu wa waladuhu fa asabahu wabilu. Berikutnya tutup apa ini? Jadilunaka, ada kalimat yang ketutup ya. Kalau tidak salah ini bacanya yujadilunaka. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Yujadilunaka. Kemudian bima yu'una ilahahu hawahu. Tadi udah ya, ilahahu hawahu ala lisani dabuda
ya narukuni. Kemudian yang baris terakhir ya. Mathalu nurihi lahu sajidina wa mizajuhu yudohiuna biyaminika ya Musa. Nah, baik itu tadi praktek tentang doma dan ketika doma ini sudah selesai maka memanjangkan bacaan kita cukup ya, sudah sampai ke 3 bacaan yang fathah sudah, kasroh sudah, kemudian yang terakhir adalah yang doma. Nah, jadi kalau belum lancar, Ustaz sarankan untuk bisa diulang-ulang terus bacaannya ya. Diulang-ulang terus bacaannya sampai lancar. Kalau sudah lancar, baru direkomendasikan untuk melaju ke halaman berikutnya. Kalau belum, silakan diulang-ulangi sampai dengan lancar ya. Karena di halaman berikutnya itu akan mendapatkan materi yang tentunya lebih berat lagi daripada halaman-halaman sebelumnya. Baik, terima kasih. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.